Baik, selamat pagi semua. Siapa yang tidak hadir? Nah, dia senyum-senyum. Yang tidak hadir siapa? Margaret. Siapa lagi? Hadir semua kok, Pak. Belum makan. Iya, dia semua. Abed mana? Abed sini nih. Ngumpet, Pak. Hilang. Iya, Pak. Hilang terus. Hilang. Baik. Jadi kisah tentang Paulus dan Felix. Felix adalah penguasa yang kemudian dia hampir percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia mendengar tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman, malah dia menjadi takut. Jadi dari cerita firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Dikatakan mudah karena percaya Yesus itu gratis. Artinya everybody, setiap orang punya kesempatan untuk percaya pada Yesus. Nah, tapi kemudian kan percaya kepada Yesus ini ada syarat ketentuan berlaku setelah itu. Apa syarat ketentuan berlaku? Nah, syarat ketentuan berlaku itu apa? Ya hidup benar. Ya, hidup benar. Pak Abraham, hidup benar itu apaan sih Pak Abraham? Nah, hidup benar itu begini. Hidup yang didasari oleh standar firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai teladan hidup, contoh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditemukan anak-anak 28 adalah anak-anak yang setia beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, dan mereka terkenal baik hati dan mengasihi sesama. Nah, itu yang disebut dengan hidup benar. Ya, kalau didapati Fania itu adalah anak yang baik hati. Ivana, ini namamu selalu salah dari saya. Ivana itu didapati sebagai anak yang rajin memperhatikan firman Tuhan, setia berdoa, tetapi dalam semuanya itu anak yang baik, anak yang murah hati. Dia terkenal baik, dia terkenal sebagai anak yang jujur dan berperilaku hormat kepada semua orang. Nah, inilah yang disebut dengan hidup benar. Hidup benar itu ada standarnya. Ya. Jadi kalau didapati bahwa seseorang dia itu bilang dia adalah, wah saya orang Kristen, wah tapi malas beribadah, malas berdoa, apalagi baca Alkitab. Kemudian dia punya perilaku yang bla bla bla. Nah, tidak bisa dibilang bahwa orang ini orang benar. Karena Alkitab bilang iman dan perbuatan harus jalan bersama-sama. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tetapi perbuatan adalah bukti bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Contoh kayak gini, Heni bilang, saya percaya kepada Yesus. Aku cinta kepada Yesus. Sambil angkat tangan dan memuji Tuhan dan berkata, sungguh Tuhan itu baik dalam hidup. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang status ekonomi lebih rendah, Heni menghina-hinanya. Apakah ini cocok? Tidak cocok. Tidak.
cocok. Tetapi ketika Hendy bisa mengangkat orang yang menurut orang lain harkat dan martabatnya rendah, tetapi didudukan bersama-sama sederajat dengan dia, maka inilah yang cocok. Cocok. Kenapa? Dia memandang orang dari cara pandangnya Tuhan. Dia melihat orang lain itu bukan karena harta, kekayaan, status sosial, tetapi dia merasa, dia tahu bahwa sama. Manusia punya harga diri, harus dihormati dan sebagainya. Nah, itu contoh salah satunya. Salah duanya begini. Kan ada sampai salah tiga ya. Ya. Salah tiga itu di mana? Jawa. Salah tiga. Salah satu di mana? Di sekolah. Salah dua? Di sekolah juga. Cuman salah tiga itu adanya di kota yang paling kudus ada di mana? Kota yang paling kudus itu ada di Indonesia. Di mana? Kudus di Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Kota yang paling kudus adalah kota Kudus. Itu Israel versi Jawa namanya. Nah, lanjut. Jadi kemudian Paulus bercerita tentang penghakiman, kebenaran dan sebagainya. Felix jadi takut. Nah, ini memberi gambaran kepada kita bahwa manusia itu tidak suka ditegur, tidak suka disampaikan dosanya, tidak suka disampaikan bahwa ada hukuman karena dosa. Jadi waktu diceritakan, hei Felix, dengar baik-baik ya, kamu itu tidak boleh berlaku jahat, kamu nggak boleh menghakimi orang lain, bla bla. Felix ini jadi takut. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa tipe orang Kristen. Tipe orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang memang bukan anak Tuhan, tetapi dia berKTP Kristen. Nah, ini anak setan ini. Benar, percaya saya, dia anak setan. Karena belum diselamatkan. Mereka yang di luar dari keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan, itu mereka bukan anak-anak Allah. Yang pertama, mereka anak bapak mama mereka. Yang kedua, mereka anak dari kegelapan. Karena Alkitab bilang bahwa orang yang lahir daripada Allah, mereka adalah milik Allah. Tetapi orang yang lahir dari dunia ini, mereka milik dunia ini. Mereka ditawan oleh cara berpikir, perilaku, tindakan, moral dan seterusnya yang jauh dari Tuhan. Jadi kalau didapati Jonathan itu cuman anak dari bapak mamanya dan bukan anak Tuhan, nah ini bahaya. Bahaya. Nanti kalau dia tua, mati lalu masuk ke mana? Dia nggak diterima Tuhan. Apalagi kalau hidupnya itu tidak diserahkan kepada Tuhan, bukan jadi milik Tuhan. Karena semenjak orang jatuh, manusia jatuh dalam dosa, manusia itu ada di bawah apa? Hukuman, dosa, kebinasaan. Nah, dia butuh diselamatkan dengan percaya kepada Yesus. Nah, Yonatan sudah percaya kepada Yesus belum? Jonathan yang hari ini ada di sini percaya pada Yesus. Amin. Amin. Cuman perbuatannya ini benar-benar bagus. Cuman perbuatannya ini udah jadi contoh dan teladan belum? Sudah menggambarkan anak Tuhan belum? Nah, nggak ada yang jawab tuh. Sudah belum? Nah, yang jawab itu perbuatannya udah sama belum sama yang digandaki Tuhan? Belum juga. Ampun. Ya, kita lanjut. Jadi kalau didapati seperti itu, berarti dia tipe Kristen yang nomor 1. Kristen cuman berKTP. Ada 2, Kristen tipe nomor 2. Kristen rame-rame. Paham Kristen yang kayak gini? Ada makan dia datang. Ya.
Kalau dia bilang, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita akan ada ucapan syukur makan-makan di rumah si Anu. Acara jam 7, setengah 7 dia udah nyampe. Ambil posisi. Pas makan duluan, selesai makan cabut. Pas firman Tuhan main handphone, ngobrol sama kawannya. Pas puji-pujian dia pelangap-pelongo. Kenapa? Tujuannya makan. Memang dia rajin gereja, memang dia baik-baik saja. Tetapi hati dan pikirannya tidak tertuju kepada dia, jauh dari persekutuan. Nah, ini sama kayak ada di dalam rumah, tetapi dia nggak masuk, dia cuma di teras. Cuma di teras. Jadi kalau di rumah itu dia tidurnya di teras, makannya di teras, semuanya di teras, nggak masuk rumah. Nah, tipe orang Kristen yang ketiga adalah Kristen yang benar-benar mereka itu memanfaatkan Tuhan. Memanfaatkan Tuhan, tahu? Mereka percaya, iya percaya. Mereka anak-anak Tuhan. Tapi mereka suka memanfaatkan Tuhan. Bukan Tuhan memakai mereka, tapi mereka yang memanfaatkan Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan ngomong sama kamu. Itu lagi kasih contoh. Mungkin dia lagi, orang yang saya ngomongin lagi bicara. Saudara, jadi begini saudara. Kemarin kami membangun sesuatu saudara. Jadi puji Tuhan saudara, sudah sampai sini saudara. Perkembangannya bagus saudara. Nah saudaranya banyak. Karena ya waktu ngomong kayak gini pakai saudara terus. Jadi saudara harus memberi yang banyak. Ya, bila perlu saya isi rumah saudara kasih ke kami. Habis itu pendetanya beli mobil mahal. Ini namanya memanfaatkan Tuhan. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, jalan ke luar negeri terus. Jemaatnya ada yang miskin. Tetapi kalau dia ngomong saudara. Jadi satu kali dalam materi yang kelas 9 itu, dengar sini. Itu ada, saudara tidur saudara. Saudara pagi-pagi saudara tidur ya. Saudara tadi malam kemana saudara? Memang berat ini. Ada orang bangun gereja sampai nilainya 3 triliun. Dia bangga sekali karena tempatnya besar. Sekali ibadah sekian puluh ribu orang. Tetapi tetangga sekeliling gereja itu miskin semua. Lalu salah satu pendeta datang, dia bilang begini, kamu bangun gereja besar-besar. Orang bangga lihat, wah gerejamu megah. Tapi sekeliling dari gerejamu ini fakir miskin semua. Apa gunanya gereja sebesar ini? Nah, apakah tidak boleh bangun gereja? Boleh saja. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab bilang begini, ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku di penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian. Lalu orang-orang Farisi bilang apa? Gini. Orang Farisi bilang, Yesus, kapan kami lihat kamu telanjang? Lalu Yesus bilang apa? Kalau kamu sudah melakukannya bagi saudaraku yang paling hina ini, yaitu pengemis, yaitu orang yang miskin, yaitu orang yang terpenjara, orang yang ke dalam keadaan yang sulit, nah kamu telah melakukannya bagi aku. Nah ternyata begini, Yesus maunya bahwa kita itu berguna bagi orang yang membutuhkan. Jangan kita jadi persoalan bagi orang yang membutuhkan. Ya? Paham? Nah jadi ada orang Kristen yang pandai sekali memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Nah, 3-4 ada tipe Kristen yang baik banget. Dia beribadah baik, hidup benarnya iya,
Kemudian dia melakukan firman Tuhan dengan sederhana. Di mulutnya tidak sering keluar kata Tuhan, oh haleluya, tidak sering keluar itu. Kalau dia jabat tangan, oh haleluya, puji Tuhan, Maranatha Solideo, Pekanbaru, Injil Mordekai. Nah kayak gitu dia. Ada ya kan, saking rohaninya. Oh haleluya. Sedikit-sedikit dilihat, wah saya melihat. Oh haleluya. Oh sorga. Sedikit-sedikit, tapi ampun, cuman di mulut. Nggak boleh kayak gitu. Dia nggak banyak ucap Tuhan keluar dari mulutnya, tetapi hidupnya. Nah itu yang kita butuhkan dari kita semua. Jadi ketemu domi itu adalah anak yang, saya nggak bilang itu ya. Selama ini saya melihat domi sebagai anak yang takut Tuhan. Amin. Saya melihat domi sebagai anak yang jujur. Amin. Saya melihat domi sebagai anak yang menghormati orang tuanya. Saya juga melihat domi sebagai anak yang akan berhasil dan diberkati. Itu cara pandang saya terhadap domi. Jangan sampai kamu punya cara pandang yang berbeda. Karena doa adalah menarik kemurahan Tuhan kepada seseorang. Jadi kalau doa saya baik terhadap domi, artinya saya berharap kemurahan Tuhan turun atas domi. Supaya apa? Domi berhasil dan beruntung. Kalau doa saya baik terhadap Audrey, artinya begini, Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tolong turun atas Audrey. Supaya apa? Hari-hari hidupnya dikawal oleh Tuhan. Dia akan mencapai masa depan, dia maksimal dalam hidupnya. Kalau saya berdoa untuk Golden dan yang lain, itu artinya saya mengharapkan, dengar ini, saya mengharapkan kebaikan Tuhan turun atas kesatria. Untuk apa? Tuhan menolong hidupnya. Jadi Felix ini adalah tipe orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Bahkan baru diceritakan tentang Tuhan saja dia udah lari. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian harus paham bahwa hidup tiap hari itu adalah bukti dari iman. Hidup tiap hari adalah bukti dari iman. Jadi kalau kamu melakukan apapun dengan percaya bahwa Tuhan akan tolong, kamu melakukan apapun dengan kesungguhan seolah-olah itu buat Tuhan, maka itu yang disebut dengan iman. Hidup beriman. Kalau kamu bekerja di rumah, bukan seolah-olah membantu orang tua, tetapi kamu melakukannya dengan senang hati. Kenapa? Alasannya karena Tuhan dalam hidup. Kamu bisa ngangkat tangan dan bersyukur. Kenapa? Alasannya karena Tuhan baik. Kamu bisa lipat tangan dan berdoa di kamarmu secara pribadi. Alasannya kenapa? Karena Tuhan baik. Jangan sampai setiap perbuatan yang kamu buat itu tidak punya alasan. Apalagi alasannya Pak Abraham yang suruh. Itu ke gereja, Pak Abraham yang suruh, maksa. Kalau enggak malas gua. Jangan juga kayak begitu. Alasan kamu ke gereja cuma satu. Kamu mau beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai bilang, wah nilai ini. Cuy, nilai cuy. Hey, selain itu ada akibat bahwa punya nilai. Tetapi lebih daripada itu, kamu beribadah kepada Tuhan. Jangan kamu salah-salahin saya di situ. Tuhan, ini gara-gara Pak Abraham suruh saya ibadah Tuhan. Kalau enggak, saya enggak datang Tuhan. Enak aja lu. Nyala-nyalain saya di depan Tuhan. Jangan gitu. Fair sedikit, kenapa? Tuhan, saya datang ini kenapa? Bukan cuma karena Pak Abraham suruh, tapi memang saya tahu Tuhan baik buat saya. Makanya tiap minggu Tuhan saya datang bersyukur. Saya mau mengangkat tangan kepadamu dan berkata, Tuhan baik. Jadi kalau ngomong sama Tuhan itu gak usah ngomong kayak ngomong sama presiden yang terhormat. Biasa saja.
ngomong dari hati. Ada kisah dalam Alkitab, seorang nabi seorang bapak namanya Elkana, punya istri 2. Satu namanya siapa? Hana, dan yang kedua nama Penina. Hana tidak punya anak, tetapi Elkana ini adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dia sering datang ke Silo, dengar sini, Silo untuk beribadah kepada Allah. Dengar ini baik-baik. Mereka datang ke Silo untuk beribadah kepada Allah. Nah, artinya juga sama. Setiap minggu kamu datang ke gereja untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, pada Yesus Kristus. Elkana ketika datang ke sana, dia bawa Hana dan Penina. Penina punya anak, kemudian menghina-hina si Hana. Lalu apa yang Hana buat? Hana berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Lalu apa yang terjadi? Tahun berikutnya Tuhan kasih Hana seorang anak, namanya Samuel. Nah, Samuel inilah yang menjadi hamba Tuhan luar biasa pada masa ini. Nah itu. Jadi ternyata setiap orang harus datang beribadah kepada Allah. Oh, kami beribadah kepada Allah karena disuruh Pak Abraham, Tuhan. Kalau Tuhan tidak disuruh Pak Abraham, gak mau saya datang ketemu Engkau, Tuhan. Jangan gak sopan loh. Datang ketemu Tuhan karena kamu butuh Tuhan. Ini salah Pak Abraham, suruh-suruh sih Tuhan. Enak aja loh. Memang saya suruh kamu, tapi harus ada kesadaran dari diri sendiri. Mulai minggu ini beribadah. Jangan sampai deril sampai Pak Abraham, sorry, ibadah capek. Lalu pas kamu punya persoalan berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan jawabnya bilang apa? Deril, sorry, saya capek kemarin urus itu yang berdoa banyak-banyak. Nah, bayangin aja kalau sampai Tuhan jawab, sorry gue capek. Lo kan enak aja tuh Deril. Waktu kamu mau datang kamu bilang capek. Sekarang waktu kamu butuh saya, lah saya juga bilang saya capek dong. Gimana sih Deril? Nah gitu. Deril, dari semua orang di dunia ini, lihat ya. Contoh yang satu di Afrika, satu di Amerika Selatan, satu lagi di Asia Timur, satu lagi di Australia, satu lagi di Eropa dan sebagainya. 5 atau 7 orang berdoa. Nah, yang ada di Indonesia berdoa 3 tahun sekali. Yang di Australia berdoa setahun sekali. Yang di Eropa berdoa setahun 2 kali. Yang di Amerika berdoa setiap bulan. Yang di Afrika berdoa tiap hari. Sekarang pertanyaan saya, mata Tuhan akan tertuju ke mana? Mata Tuhan akan lihat ke Afrika. Kenapa? Tiap hari kayaknya ada panggilan dari sana. Kok panggilan dari Amerika kok cuman sebulan sekali? Permintaan dari Amerika. Kok permintaan dari Eropa kok 2 kali setahun? Wah, dari Indonesia 3 tahun sekali. Sama kayak orang jual barang. Makin tiap hari ada permintaan, makin rame. Ya kan? Kunjungan. Lihat kalau orang punya toko online, makin rame kunjungannya, algoritmanya makin bagus. Sorga punya algoritma, daya tariknya ada untuk melihat. Jadi makin bumi menarik, meminta, berharap, menaikkan suara. Di mana suara itu ada, sorga akan tertuju ke sana. Kalian pernah dengar cerita tentang Sodom dan Gomora? Kenapa sampai Allah turun berkunjung ke Sodom dan Gomora? Karena banyak keluhan tentang Sodom dan Gomora. Kata Alkitab, keluhan itu sampai ke telinganya Tuhan. Jadi ternyata banyak orang, Tuhan, itu Sodom, Tuhan. Yang lain kenapa gak dibuat kayak Sodom? Karena gak ada keluhan tentang kayak gitu. Maka akhirnya Tuhan langsung melakukan sidak mendadak datang ke Sodom. Waktu Tuhan sampai ke Sodom, Tuhan diperlakukan tidak benar di sana. Habislah mereka dengan belerang dan api. Makin suara itu dibunyikan, sorga makin mendengar.
Tapi kalau jarang untuk dibunyikan, maka surga juga akan tersentuh. Jadi kalau kamu sering datang sama Tuhan, menyampaikan, itu akan masuk dalam list kerajaan Allah. Percaya saya. Tapi kalau kamu berdoa setahun sekali, meminta sama Tuhan, Tuhan tolong mau jadi dokter saya Tuhan. Sorry, nanti Tuhan jawabnya juga susah. Tapi kalau tiap hari kamu berdoa, lihat ini ya, tiap kali waktu kamu berdoa sendiri, dengar Pak Abraham Aurea Cahaya, waktu kamu berdoa sendiri, tiap dalam doamu, Tuhan, kalau boleh, aku doa, aku berharap jadi dokter. Aku akan berusaha, berjuang maksimal. Hey, come on. Doamu itu akan naik sampai telinga Tuhan. Dan karena tiap hari Tuhan akan buat jalan supaya kamu jadi dokter. Percaya saya. Sama kayak orang waktu datang gedor pintu. Lihat sini. Gedor pintu. Kalau kamu datang gedor cuma sekali, kemudian sebulan lagi baru gedor, orang pikir siapa itu? Tapi waktu kamu gedor, tetap belum dibuka, tak lagi belum dibuka. Mungkin karena nggak ada orang di dalam. Besok kamu datang lagi. Waktu kamu datang dan ketuk sampai orang buka, itu orang berdoa. Makanya Alkitab bilang, carilah maka kamu doa, mintalah supaya kamu diberi. Minta. Kamu contoh nih ya, duduk di samping Golden. Golden pegang uang lagi jajan. Golden, bagi dong. Pertama Golden, pas sini rese orang lagi ya. Golden, bagi dong. Lama-lama apa yang terjadi dengan Golden? Hah? Gerah juga. Kita mulu nih. Rencana nggak mau ngasih, tapi karena terus ngomong mulu, ya udah ini deh, lu sono daripada berisik mulu. Itu analogi tentang terus bicara sama Tuhan. Bisa saja Tuhan gak mau ngasih, tapi kok keseringan banget orang ini datang, keseringan banget orang ini ngomong. Hari ini minta jadi dokter, Tuhan tolong luaskan jalannya ya, Tuhan tolong luaskan jalannya ya, Tuhan mohon ya. Karena begitu terus Tuhan, wih, orang ini sungguh-sungguh, dibukakan jalan. Itu bukti keseriusan sebagai seorang Kristen. Ya, nanti saya luruskan badan kalian nanti ya, sampingan. Jangan begitu. Kita menyesuaikan yang di bawah. Ini Pak Bram udah ngomong dari Sabang sampai Merauke ini, bayangin ya. Udah kayak pendeta di gereja nih. Jadi hidup benar sebagai anak Tuhan itu kayak begitu. Ya. Jangan malas beribadah, perilaku nggak sopan santun, kata-kata kotor, pikiran kotor, bergaul di tempat yang tidak baik. Kalian pernah kasih tahu kelas berapa, kelas 9 ya? Kalian dengar lagu Cinta Satu Malam? Pernah? Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam membuatku melayang. Pertanyaan saya adalah, cinta satu malam dapat di mana, di lingkungan seperti apa? Nah ternyata perhatikan sini, pergaulan yang buruk itu cepat mendatangkan hal-hal yang buruk. Makanya anak-anak Kristen seperti Domi, seperti Rafael, mereka harus menghindari pergaulan yang teman-teman yang merusak. Mereka harus memberi pengaruh yang baik. Pak Abraham, saya kalah melulu, ngikut mulu. Hei, ubah diri kamu, jadi yang memberi pengaruh. Jangan blow on, dipengaruhi mulu. Tahu, orang bodoh itu selalu dipengaruhi dan dibodoh-bodohin. Adomia, Rafael, Daryl, mana lagi? Orang bodoh itu selalu dipengaruhi dan dibodoh-bodohin dan diarahkan. Kamu bukan orang bodoh, kamu orang yang punya prinsip.
cerdas, berpikirnya baik, tidak mudah disetir oleh orang, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, punya cara berpikir sendiri. Makanya kalau saya lihat kalian mudah dipengaruhi, ini anak ini nggak ada pikirannya. Harus berpikir. Ini otak ini diputar, dipakai. Ketika orang mempengaruhi kamu dengan perkataan atau sikap atau perilaku, berpikir, beri waktu untuk berpikir. Jangan ayo emosi goblok. Nggak boleh. Apalagi diajaknya tawurannya, Domi. Berpikir 300 kali, Domi. Rafael ya, diajak untuk tawuran, berpikir 300 kali. Tarik napas yang panjang, berikan waktu untuk berpikir. Kalau bila perlu ambil catatan, tulis dulu, biar keluar rumus matematikanya. Begitu. Sampai kamu mengerti, oh setelah itu paham saya tidak boleh ikut. Setelah 2 jam kemudian, nah mereka udah selesai tawuran, kamu nggak ngikut kan? Karena kamu kasih saya waktu, saya berpikir. 2 kali 3 kurang 6, pangkat 2 minus 8, dikali jarak pergi tawuran akan mengeluarkan biaya sekian. Kemudian kalau habis tawuran lapar maka membutuhkan dana sekian, maka tidak ada donaturnya. Oleh karena itu pulang dengan minus, salah di jalan dibacok, maka hasilnya adalah min. Oh, saya tidak akan pergi. Rumusnya keluar tuh. Beri waktu untuk otak berpikir. Jadi kalau orang emosi, tarik napas yang dalam, stop di tempat dulu, kasih otak berpikir. Nah, waktu otak mulai berpikir itu mulai akar, pangkat, X, semua muncul tuh di otakmu. Keliling kamu, lalu kamu pusing jatuh di situ. Ya? Sampai sini paham? Jadi orang Kristen itu jadi orang Kristen yang berpikir dulu. Ada waktunya kamu percaya dulu, ada waktunya kamu berpikir. Ya Daryl ya, jangan nggak pakai berpikir. Orang hidup, salah satu tanda orang hidup adalah orang berpikir. Salah satu tanda orang cerdas adalah orang berpikir. Berpikir tentang semua kemungkinan. Makin diomong jangan makin nggak ngerti. Udah pakai segala macam rumus udah. Makin pintar. Jadi Pak Abraham tiap hari ngomong begini nih, otak itu dipakai ya. Jangan sampai blow on ya. Apa-apa itu dipikirkan. Pikir dulu. Akibat, tujuan, mau kemana dan sebagainya. Jangan main hantam promo kayak orang gak sekolah ya. Gak boleh. Berpikir panjang. Karena Alkitab bilang hikmat dan pengetahuan itu mengawal orang benar. Orang benar dikawal oleh hikmat dan pengetahuan. Pengertian ada pada mereka. Jadi mereka tuh mengerti. Kaki mereka tidak akan melangkah kepada perbuatan yang mendatangkan celaka. Kalau ada celaka di sana, orang benar tidak akan menuju ke sana. Kata Amsal, orang benar. Kalau ada tawuran di sana, ada anak-anak roh Kris tidak akan ke sana. Kenapa? Otaknya main. Mikir dia. Kamu mau gagah-gagahan apa? Ke gap, dibacok, selesai. Kamu gak bisa tiba-tiba berubah Superman gitu, gak bakalan. Itu cuma di Avengers aja. Avengers itu ada Hulk, ada Superman, ada apa lagi tuh? Man-man ada di situ. Tapi lama-lama kamu jadi permen. Ya, paham ini? Begitu. Jadi anak-anak Kristen itu memang berbeda. Amin. Iya, berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Cara bicaranya punya nilai. Jangan murahan.
Saya lagi ngomong, Domi ngomong terus. Jangan murahan, ya. Ngomong gak ada kualitasnya. Sampai sini paham ya? Paham. Ada yang tidur ya? Awas ya, tidur. Dia sembunyi di sana, nggak ngerti, dan tahu dia ini kan. Sadar ya? Baiklah kalau begitu. Oh iya, ingat jangan lupa. Ya memang jangan lupa. Jangan lupa ingat. Sama aja bolak-balik ya. Jangan lupa, kita akan Natal ya. Yang astaga tadi siapa? Hah? Jonathan. Hah? Jonathan. Jonathan kenapa? Oh itu gampang, nanti dulu. Jangan emosi duluan, berpikir dulu. Orang yang emosian itu mendatangkan hal yang gak baik buat dirinya. Berpikir dulu. Siapa yang ngomong? Tarik napas modal. Jangan cepat tanganmu memukul, jangan cepat kamu bereaksi dengan emosi. Anak siapa itu? Apakah saya boleh menumpang ke rumahmu? Gorengan Pak tadi. Hah? Cita-citanya cuma gorengan ya. Baik, kita mau berdoa. Sudah selesai di bawah. Jangan lupa, saya sudah suruh kalian Iya Pak. bilang sama orang tuanya ya. Iya. Hah?